Kita akan balik papeda dengan garpu ini, garpu yang menjadi pro dan kontra. Terlalu banyak yang bicara gara-gara garpu-garpu ini. Heran aku, nanti mereka lihat ini lagi, mereka bilang itu apa, padahal ini ikan yang nempel. Ya, teman-teman, netizen ini sebenarnya bergabung di Facebook tuh hanya, sebagian besar tuh hanya untuk menghina orang, membuli orang. Ya, teman-teman. Suara sedikit kenapa ya? Jadi gara-gara penggunaan garpu saja dibully sampai luar biasa. Hidup begitu yang api neraka ada tunggu kamu di sana tuh. Oh, Pak Beden memang luar biasa ya. Begitu teman-teman. Ada yang bilang begini, garpu itu nanti teratus kau punya mulut kah? Ada yang bilang begini, pakai garpu badaki. Kau punya otak yang badaki. Saya bilang gitu, otakmu yang badaki. Nah, saya anggap pasien yang baru keluar dari RSJ. Belum sembuh baik-baik tapi paksa lari dari situ. Dan lain sebagainya, terlalu banyak. Yang jelas kita mau makan. Kami yang menikmati enaknya makanan loh, kamu di luar sana yang repot sekali. Kami yang sehat loh, kamu yang kurus mikirin orang punya hidup. Aku heran. Padahal setiap kali saya masuk di postingan orang, saya tidak pernah itu, semenjak bergabung di Facebook profesional ini, saya tidak pernah namanya mau mengucilkan orang. Kau cari apa itu garpu ada tuh? Ya sendok ada tuh. Saya tidak pernah menjatuhkan sesama konten kreator, tetapi orang ini kok terlalu sibuk sekali dengan kehidupan saya. Seolah-olah kalau dia sibuk dengan kehidupan saya tuh nanti dia dapat nilai plus begitu. Entah dari Facebook atau dari dia punya kejiwaan, dari dia punya rohani. Hampir banyak tuh yang berkomentar bilang ini, tidak ada sendok kah di rumah sampai makan pakai beginian. Kok datang lihat dengan bisa punya perbendaharaan barang-barang itu. Saya bukan pamer. Kau akan temukan itu sendok dari harga yang standar sampai harga yang satu pieces dengan ratusan ribu juga ada di situ. Tapi ngapain saya mau sibuk, mau pamer ke orang? Saya tidak perlu pakai gayanya orang. Ya masing-masing orang dan dia punya kehidupan. Sampai ada yang bilang begini, suka dengan papeda tapi garpunya kayak kalau sudah pakai makan begini baru terus ulang balik papeda lagi gimana ya? Saya langsung bilang begini, Bunda jangan khawatir. Bunda khawatir tuh Bunda punya diri. Kalau Bunda lagi terinfeksi dengan bakteri, virus atau jamur, itu yang Bunda pikirkan, takutnya jangan sampai tularkan ke orang lain. Kalau untuk di dalam rumah sini sangat dijaga namanya kesehatan. Puji Tuhan sampai sekarang kami aman-aman saja. Namanya terinfeksi dengan segala macam itu, puji Tuhan sampai saat ini aman-aman. Jadi sebelum berkomentar orang tuh setidaknya berpikir dulu lah. Apa yang bisa komentarin orang itu dia terima tidak? Kalau dia balas ke saya terima tidak? Banyak lagi tuh yang akun-akun bodong. Yang profil tidak jelas. Terus
berkomentar yang tidak baik di situ. Aduh, saya bilang astaga, coba Facebook ini, Meta ini mungkin kasih surat apa begitu ya. Kalau bawa kendaraan kan harus ada SIM. Padahal di situ ada peraturan 18 tahun ke atas. Ternyata yang main Facebook itu bukan 18 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah kebanyakan. Makanya suka komentarin orang punya konten tuh dengan kata-kata yang tidak senonoh. Saya selama bergabung dengan Facebook Pro, bahkan Facebook sebelumnya, saya tidak perlu mau mengomentarin siapapun di dunia nyata, bahkan di dunia maya, itu tidak mau sibuk dengan orang kehidupan. Yang menjatuhkan orang itu saya tidak suka. Kalau misalnya saya tidak suka sama kontennya, ya saya skip aja, langsung scroll aja. Tidak perlu harus menjatuhkan orang di Facebook. Emang kau siapa? Emang kau bagian dari Facebook kan? Petugas apa? Security-nya Facebook kan? Heran. Kami yang menikmati makanan, orang lain yang sewot. Banyak lagi yang bilang begini, tiap hari-hari makan papeda kira-kira tidak bosan kah? Tidak ada nasi kah? Andaikan saya bisa angkat beras dan karung di belakangnya, saya kasih tunjuk kau, atau kau punya rumah, kalau dekat saya angkat dan karung bawa datang ke kau punya rumah, taruh di kau biji mata, supaya kamu tahu kalau bukan kau saja yang tahu beli beras. Di rumah sini selalu beli beras, dan selalu beras itu dibagi-bagi kayak keluarga. Karena di rumah siapa nggak makan nasi, cuman Lesti. Habel pun jarang. Jadi setiap bulan kalau beli 20 kilo ya bagi. Kalau ada kegiatan di gereja atau di luar sana untuk masak-masak, sumbang sana kemari ya, saya masak, kasih makan orang. Dan yang lucunya juga, kalau bilang gini, tidak ada nasi kah, tinggal makan papeda. Yang perlu teman-teman tahu, sumber karbohidrat itu bukan dari nasi saja. Makanya kadang saya bilang begini, orang-orang ini mungkin dia tidak lulus SD. Mungkin tidak lulus SD, makanya dia hanya tahu baca tulis saja. Habis itu main Facebook. Kalau dia tahu dia lulus SD, pasti dia dari SD dia belajar soal keragaman budaya, makanan tradisional, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Masa harus tuntut orang lain harus sama dengan kau punya budaya, harus tuntut sama dengan kau punya ciri khas, kau punya makanan. Lah kau makan nasi tiap hari, emang saya komplain, kau makan nasi tiap hari, kau sehat kah? Emangnya kau pikir kau makan nasi itu kau sehat? Aduh, makanya itu sekolah kesehatan kawan. Supaya kau tahu, kau makan nasi terlalu banyak juga dia punya sumber penyakit juga ada di situ. Sebentar penyakit muncul sana kemari baru bingung. Periksa begini ada gula setinggi, dilarang makan nasi, bingung. Dokter suruh hindari beras bersih, hindari nasi, bingung makan apa. Tambah stres kan? Apalagi sekarang namanya orang kalau kena DM, stres ya tambah menjadilah. Lah orang kalau di daerah lain yang biasa hari-hari makan jagung kering yang direbus itu, kok mau protes apa? Atau hari-hari makan singkong? Kalau di daerahmu hari-hari makan nasi ya wes makan nasi, itu kan di daerahmu. Tidak perlu kau samakan di tempatmu dengan tempat orang lain, harus nasi saja yang dimakan. Ya tidaklah. Nasi kan bukan makanan pokok kayak kami.
Makanan pokoknya kami ya papeda. Walaupun tidak semua orang Papua harus makan papeda seperti ini. Ya kalau saya sih sukanya seperti ini ya sudah. Itu urusannya saya. Begitu. Saya buat konten juga kan tidak ada unsur paksaan harus kalian harus tonton dan sebagainya. Ini akun pribadi saya. Ya, saya tidak pernah berkomentar pedas di akun kalian. Mau apa pedas sedikitnya kenyang. Dan seperti ada konten kreator satu, dia sepertinya ibu persit juga. Dia dan suami pakai pakaian dinas, suaminya pakai pakaian dinas, loreng, PDL, PDH, dianya keki. Tapi komentar di konten saya itu yang sebenarnya mungkin menurut dia tuh komentarnya itu baik, tapi yang saya tanggapi itu soalnya saya kan makan pakai garpu ini. Dia bilang apakah tidak masuk sampai ke dalam, tidak tusuk sampai ke dalam. Ya, masa si garpu ini kita makan langsung tusuk sampai ke dalam? Yang sehat aja berkomentar. Giliran saya komplain di kontennya, dia bilang begini, komen yang beradab. Loh, yang beradab saya ke kamu. Kamu bilang, kamu ucapkan kata beradab tapi kamunya tidak beradab. Makanya saya bilang begini, saya bilang ibu mungkin waktu urus nikah dinas itu mungkin pakai foto, suaminya bawa foto, terus urus nikah dinas. Makanya tidak dapat ceramah, tidak dapat pembekalan dari istri wadan, istri komandan, tidak dapat pembinaan dari pejabat-pejabat tertinggi di kesatuan. Makanya modelnya kayak begitu. Ya, kalau seorang persit itu paling dijaga sekali attitude-nya, cara berkomentarnya di media sosial seperti apa, tidak boleh sembarang. Karena apa? Bisa saja istrinya berkata-kata demikian, suaminya yang kena, itu sudah pasti. Jadi hati-hati. Makanya saya bilang ke ibunya, kalau saya tahu suamimu kesatuan di mana bisa saya laporkan supaya kau dididik situ. Mungkin baru urus nikah kali ya, jadi belum tahu terlalu banyak tentang persit. Begitu. Jadi kita berkomunikasi dengan orang walaupun di dunia nyata, dunia maya. Makanya saya kadang bilang begini, di dunia nyata, dunia maya saja orang yang tidak kau kenal, kau sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana di dunia nyata ya? Mungkin kehidupanmu seperti hidup di atas bara api. Tidak bisa tenang, lihat orang bahagia sedikit, kau iri hati berat. Lihat orang beli ini, beli itu, orang pakai ini, pakai itu. Wah, hidup begini yang parah. Kayaknya kejiwaanmu yang perlu dites. Begitu. Jadi pentingnya tuh etika komunikasi. Aduh, matanya ini yang enak nih. Yang terfokus mata. Jadi begitu teman-teman, bukannya apa ya, saya so apa, tapi maksudnya ini kehidupan netizen di dunia perkontenan, dunia maya. Nanti ada yang bilang begini, siapa suruh ibu menjadi konten kreator? Ya harus terimalah netizen punya. Begitulah namanya netizen. Ya memang begitulah namanya netizen. Setidaknya